materialistis nih ya. Atau misalnya punya calon suami yang, wah kayaknya ganti handphone gitu ya. Keren apa enggak tuh? Di satu sisi keren, tapi di sisi yang lain dia mungkin konsumtif, ya kan? Dia mungkin memerlukan hal-hal yang sifatnya lebih bukan ke fungsi, tapi tren gitu ya. Apalagi kalau udah kelihatan handphonenya ganti-ganti ya, ngelihat kucing main tendang-tendang gitu ya, itu kan berarti macam-macam. Bisa kita kenali ya. Oke, dan kalau kita bisa mendeteksi karakter calon suami, sebetulnya kita bisa mendeteksi masa depan kita atau potensial problem bersama dia. Misalnya kalau anak sulung, biasanya masalahnya apa? Kalau anak sulung mungkin tanggung jawabnya banyak. Jangan heran kalau misalnya kita juga mau nggak mau harus ikut bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Bukan berarti, oh kalau gitu gue gak nyari anak sulung, gue nyari anak bungsu. Anak bungsu kondisinya kadang-kadang manja. Banyak bingung, jadi gue nyari anak bungsu ke sulung ya. Jadi pada akhirnya bukannya kita kemudian anak sulung kita nggak nikahin gitu loh, tapi kita sudah tahu karakternya, latar belakangnya, kita bisa membangun kesiapan sehingga tidak surprise gitu ya. Ya ini ya, lanjut lagi, lewat lagi tadi sudah. Karakter calon itu bisa dideteksi ketika susah ya. Jadi ketika ada masalah, ketika dia mungkin sedang tidak sehat gitu ya, ketika dia mungkin ada keluarganya, mungkin pokoknya ada masalah, itu kita bisa menilai karakter dia dengan lebih baik. Lanjut lagi. Lanjut saja mas, ini di skip. Ya, ini juga tadi sudah dibahas ya. Jadi libatkan calon dalam masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman, mas, ayahku lagi sakit nih, aku minta maaf ya nggak bisa pergi dulu. Bagaimana komentarnya? Kalau dia bilang, oh oke, nggak masalah kok. Atau misalnya jawabannya, oh sakit apa? Itu menunjukkan dia peduli. Tapi kalau jawabannya misalnya, cuma sakit, temen gue ibu bapaknya meninggal. Nggak punya empati ya, nggak rekomen ya. Lanjut lagi. Iya, saya lanjut aja mas, Saya menganjurkan teman-teman yang belum menikah dari sekarang menyiapkan list untuk bertanya, ya, list pertanyaan untuk diajukan kepada calon, ya. Jadi tentang poligami, tentang apa tanya aja, nggak apa-apa. Dari sini kita tahu sebetulnya apa yang pengen kita tuju, ya. Saya bahas ini sedikit dalam, nanya ini yang sopan, harusnya ada maksudnya ya. Kayak misalnya gini, tentang hantu ya. Ternyata banyak loh orang-orang yang penakut. Kita tahu kan, kalau ternyata calon suami kita itu ternyata pas diajak ngomong kayaknya dia penakut nih. Berarti kalau jadi ayah ya, udah punya anak 3 gitu, jangan diajak nonton film horor ya. Kasihan nanti image-nya sebagai ayah kalau ketakutan, sementara anak-anaknya ketawa-tawa gitu kan. Lanjut lagi. Ya ini sedikit, oke, berkah. Lanjut saja mas. Oke, ya stop dulu. Berkah pernikahan itu seharusnya melahirkan berkah ekonomi, ya. Kata orang banyak anak banyak rezeki. Bukan berarti banyak anak yang ibuan, istriku kita banyak anak banyak rezeki. Ya 1 tahun 1 ditargetkan gitu, 1 tahun punya anak 1, enggak juga gitu ya. Karena atau misalnya punya anak banyak ya sudah, kita kan sudah punya setengah lusin nih, insya Allah tinggal nunggu rezekinya. Enggak ya. Banyak anak banyak rezeki karena ketika kita menyadari semakin banyak tanggung jawab amanah yang Allah berikan, maka semakin besar harusnya motivasi kita untuk menyejahterakan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka. Kemudian berkah juga secara fisik ya, Allah memberikan kita sebagai manusia punya kebutuhan ya, akal, dunia, fisik kita juga punya kebutuhan yang dilengkapi dengan pernikahan. Kemudian berkah juga secara hati ya, karena pernikahan itu juga membawa berkah. Tapi kenapa banyak pernikahan yang tidak membawa berkah? Lanjut lagi mas. Kenapa tidak berkah? Salah awalnya, niatnya sudah salah, standarisasi awalnya sudah salah, cara seleksinya sudah salah. Ada yang menikah karena, mbak aku pengen nikah, kenapa? Soalnya gue pengen cepet-cepet keluar dari rumah gue nggak Islam. Pokoknya aku pengen, ini dia pengen membangun keluarga Islam. Kalau dia satu-satunya yang punya kesadaran Islam meninggalkan keluarganya karena keluarganya tidak Islami, saya kira ini tidak alasan yang wise gitu ya untuk menikah ya, meskipun boleh-boleh saja. Standarisasi awalnya sudah salah, cara seleksinya sudah salah. Ada yang bilang serba salah nyari pasangan ya, terutama buat muslimah ya. Kalau kita nyari laki-laki ketemunya di perempatan lampu merah, sedih banget ya. Atau ketemunya di tempat
tempat-tempat yang nggak baik, resikonya dia mungkin selingkuh, ya kan? Tapi kalau ketemunya di majelis taklim, di pengajian, di masjid, resikonya